Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan kali ini kita masuk pada bab 3 mengenai siklus akuntansi. Kalau pada bab sebelumnya kita membahas mengenai ruang lingkup akuntansi dan persamaan akuntansi. Nah, kali ini kita membahas mengenai siklus akuntansi. Dari katanya atau dari kata siklus, kita dapat mengartikan bahwa itu adalah tahapan dari suatu kegiatan yang tentunya berhubungan dengan proses akuntansi. Dimulai dari proses pencatatan hingga pada ujungnya yaitu membuat laporan akuntansi. Nah, karena kita akan membahas mengenai siklus, jadi kita harus tahu awal mulanya itu apa dulu dalam menyusun yang nantinya akhirnya menjadi laporan akuntansi. Yang pertama adalah harus adanya bukti transaksi yang sah. Jadi bukti transaksi ini bisa dalam bentuk misalnya kwitansi atau invoice ya. Kalau kita pergi ke suatu toko tentunya akan memberikan itu struk pembelian. Nah, itu menjadi bukti transaksi yang sah dan dapat kita jadikan awal mula pencatatan. Karena kan pada pertemuan sebelumnya juga sudah dikatakan bahwa dalam akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian yang berbau dengan transaksi-transaksi keuangan ya. Nah, setelah ada bukti transaksi yang sah ini kita catat, lalu kita ikhtisarkan, lalu nanti setelah diikhtisarkan jadilah dia sebuah laporan keuangan. Nah, kalau saya ingatkan kembali, laporan keuangan itu yang basically-nya kan ada 3, neraca, laporan laba rugi, dan perubahan ekuitas, walaupun nanti bisa ditambah dengan laporan arus kas dan lain sebagainya. Nah, tapi kita cukup di 3 ini saja. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa itu ikhtisar di sini, gitu kan ya? Nah, baik. Sekarang kita masuk ke tahap pencatatan. Nah, jadi tahap pencatatan di sini tadi sudah ada bukti transaksi, lalu kita catat di mana atau apa saja aktivitasnya, yaitu kita pasti sering mendengar yang namanya jurnal. Nah, jurnal ini kan kata lainnya adalah buku harian, journey gitu ya. Jadi setiap transaksi yang terjadi, transaksi yang sah, bukti transaksi, transaksinya keuangan dan dinilai sah, itu kita catat di jurnal. Nah, jurnal di sini kalau kita banyak mengenal ada jurnal umum, ada jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik bahkan ya. Nah, ini jurnal di sini adalah jurnal umum. Jadi semuanya belum kita golong-golongkan, baru kita catat saja. Maka dari itu disebut jurnal umum. Nah, setelah kita catat di jurnal umum, langkah berikutnya adalah melakukan pemindahan dari jurnal ke buku besar, gitu ya. Atau aktivitasnya sering dikenal dengan nama posting, ya. Nah, apa itu buku besar? Buku besar ini bukan berarti bukunya ukurannya besar, bukan, tapi buku besar ini menyatakan bahwa buku ini merupakan buku yang menggolongkan secara spesifik ya, digolong-golongkan secara spesifik aktivitas yang terjadi. Contoh, misalnya ini adalah aktivitas keluar masuk uang, yaitu biasanya kas ya. Nah, jadi ini adalah buku besar kas. Jadi aktivitasnya keluar masuk kas saja. Masuk debit berapa, kredit keluar berapa. Kemudian misalnya buku besar piutang misalnya. Terjadi piutang, muncul piutang bertambah di debit, berkurang di kredit gitu ya. Jadi buku besar masing-masing dari setiap akun atau rekening. Kita tahu ada akun kas, piutang, persediaan kalau itu perusahaan dagang, inventory ya, piutang, modal,
kemudian hutang, itu punya buku besarnya masing-masing. Nah, setelah dari proses atau aktivitas memposting, langkah berikutnya adalah tahap pengikhtisaran, ya. Nah, tahap pengikhtisaran di sini adalah dari buku besar ini kita langkah berikutnya membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini tapi masih berbentuk trial balance. Kenapa disebut trial balance? Karena masih percobaan. Nah, kenapa disebut percobaan gitu ya? Karena belum dilakukan adjustment. Gitu. Jadi kalau misalnya neraca saldo percobaan ini belum dilakukan adjustment, atau misalnya sudah gitu ya dilakukan adjustment, baru bisa dikatakan itu sebagai laporan keuangan yang bisa kita publish gitu ya. Nah, tapi di sini neraca saldo percobaan ini kan karena belum dilakukan adjustment, maka perlu dilakukan adjustment supaya bisa jadi laporan keuangan. Nah, kita menemukan ada aktivitas membuat neraca lajur atau worksheet gitu ya. Nah, neraca lajur ini sebenarnya adalah aktivitas yang mempermudah kita menemukan ketidak sinkronan antar debit dengan kredit. Biasanya kalau di neraca saldo ini yang akan kelihatan tidak balance ya biasanya, debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, dengan melakukan aktivitas membuat neraca lajur, sebenarnya membantu kita dalam menyusun laporan keuangan menemukan ketidakbalancean itu gitu. Bisa kelebihan di kreditnya, kelebihan di debitnya misalnya gitu ya, salah catat, harusnya di debit ke kredit atau salah jumlah. Nah, itu biasanya dengan adanya neraca lajur kita bisa menemukan secara cepat gitu ya. Nah, barulah setelah itu kalau misalnya dari neraca lajur ini sudah balance, insya Allah nih pada saat adjustment sampai akhirnya ke laporan keuangan itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, kalau sudah dibuatlah ya, kita dapatilah laporan keuangan yaitu neraca, laba rugi, dan perubahan modal, langkah berikutnya adalah membuat yang namanya jurnal penutup. Gitu ya. Kenapa disebut jurnal penutup? Karena fungsinya adalah menutup. Jadi tutup sampai sini saja, di-cut aja. Nah, biasanya karena ini laporan itu kita susun di tanggal 31 Desember, maka jurnal penutup pun ditutupnya di 31 Desember gitu ya. Nah, nanti dibuat neraca saldo penutup dan akhirnya jurnal pembalik. Nah, tapi kalau jurnal pembalik ini dilakukannya di awal tahun, biasanya tanggal 1 Januari tahun berikutnya gitu ya. Nah, jurnal penutup ini khusus bagi rekening-rekening yang mempengaruhi modal saja. Nah, kenapa? Karena modal itu kan laba rugi. Kalau misalnya masih ingat pengertian sebelumnya apa itu laporan laba rugi, adalah menggambarkan hasil-hasil usaha suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, cut-nya di 31 Desember pada saat kita membuat jurnal penutup. Sehingga nanti di awal tahun kita sudah mulai lagi dari nol untuk melihat usaha-usaha kita. Nanti akhir hasilnya berapa di akhir periode begitu. Berikutnya. Nah, ini ya saya beri contoh. Biasanya kalau kita membuat jurnal harus ada tanggal terjadinya jurnal, akunnya apa, referensi debit dan kredit. Gitu ya. Jadi ini harus ada. Walaupun biasanya kita suka anulir referensi ini tidak dicatat biasanya. Nah, ini pada slide berikutnya ini kenapa diberi tanda merah? Karena ini menjadi acuan penting bagi kita pada saat menyusun jurnal gitu ya, dan sampai kapanpun biasanya kita pakai nih gitu ya. Nah, ini rumusnya. Kelompok aset, kelompok biaya, dan price itu kalau bertambah di debit, sedangkan kalau berkurang di kredit. Hutang, modal, pendapatan kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, ini adalah kelompok aktiva dan ini di sebelah kanan monitor kita itu adalah sisi pasifanya. Jadi kontra ya, kalau di sini bertambah debit, kalau di sini pasifa bertambah di kredit.
Kalau ini berkurang, Viva berkurang di kredit, kalau ini berkurang justru di debit. Gitu ya. Jadi kita supaya tidak tertukar maka harus ingat kelompok-kelompok ini masuk yang mana gitu ya, debit kreditnya kalau bertambah berkurangnya di bagian mana gitu ya. Nah, langkah berikutnya gitu ya. Ini adalah contoh-contoh membuat buku besar. Tapi yang paling simpel, yang paling sederhana adalah ini debit kredit ini gitu ya. Debit kredit gitu ya. Bertambah di debit, berkurang di kredit gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang mungkin ini pengetahuan aja buat kita semua ya. Ada jenis rekening. Rekening itu rekening nominal, rekening real. Rekening di sini maksudnya akun gitu ya. Nah, akun gitu ya. Nah, kalau rekening nominal adalah rekening-rekening yang mempengaruhi modal gitu ya. Jadi contohnya apa? Pendapatan, beban, prive gitu ya. Nah, ini biasanya pada periode tertentu gitu ya. Makanya harus dibuatkan jurnal penutupnya. Tapi rekening atau account real ini adalah yang dibawa dari periode satu ke periode yang lain. Contoh misalnya itu adalah kas. Kas itu saldo akhir kas di tahun sebelumnya menjadi saldo awal kas di tahun berikutnya. Contoh, kas tahun 2000 di neraca, laporan keuangan neraca tanggal 31 Desember 2019. Kasnya tercatat 100 juta rupiah. Menjadi saldo awal kas di tahun 2020. Jadi dibawa lagi. Nah, itu biasanya akun-akunnya itu yang ada di neraca. Sedangkan kalau misalnya rekening nominal atau akun nominal adalah rekening-rekening yang ada di laporan laba rugi. Gitu ya. Ini posting, oke. Nah, ini saya nanti minta kepada mahasiswa coba untuk membuat jurnal umum dari transaksi perusahaan ini, yang nonanada ini. Gitu ya. Kalau sudah ini buat jurnal ya, jadi jurnal umum. Nah, nanti setelah sudah dibuatkan jurnalnya, ini tugasnya ya. Jadi nanti saya akan coba masuk ke bagaimana mempostingnya, gitu ya. Kalau misalnya dari hasil tugasnya saudara-saudara semua, saudara mahasiswa semuanya mampu membuat jurnalnya, maka langkah berikutnya adalah kita akan membuat atau mempostingnya ke buku besar. Mungkin itu saja sementara penjelasan dari saya untuk bab 3 ini. Selamat bekerja. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.